Dan saudara, saat ini kita bersama dengan Satgas COVID-19 bagian perlindungan tenaga kesehatan Kastri Meher. Selamat petang Ibu Kastri. Selamat siang, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Ada kesalahan administrasi dalam kasus tes PCR yang kemudian viral di media sosial, ramai jadi perbincangan. Apa tanggapan dari Satgas COVID? Ya, kita telah ketahui ya bahwa kejadian seperti ini biasanya diakibatkan karena adanya kesalahan administrasi dari tim lapangan. Apakah itu human error ataukah pelanggaran SOP? Mengingat kembali bahwa sebelum kita melakukan tes laboratorium bukan hanya PCR saja, semua ada SOP-nya. Yang pasti kita harus memeriksa terlebih dahulu ya. Yang pertama yang paling penting adalah status identitas dari pasien. Di situ terlampir ada nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta usia pasien tersebut. Ini status pasien yang sangat penting. Kemudian, jadi dalam hal ini kesalahan yang terjadi dapat disebabkan beberapa faktor. Ya, salah satunya human error atau pelanggaran terhadap SOP. Mengingat lagi di satu sisi bahwa dengan adanya beban kerja yang terlalu tinggi sehingga dapat terjadi human error ataupun kelalaian dalam mematuhi standar operasional prosedur tersebut atau SOP ya. Kita ketahui saat ini pemeriksaan PCR dan antigen memang sedang tinggi-tingginya mengingat seiring dengan jumlah kasus harian yang setiap hari meningkat. Oke, Bu Kastri, kalau kita melihat kasus ini tentu kita tidak ingin berulang ya. Sebenarnya proses pengawasan dari Satgas COVID terkait dengan hal seperti ini bagaimana? Ya, adapun pemeriksaan swab PCR ataupun antigen ya, semua itu harus sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan ya. Mungkin untuk kedepannya akan lebih mengarah kepada pengawasan agar menghindari adanya human error ataupun pelanggaran SOP tersebut. Nah, di dalam suatu pemeriksaan itu harus ya, dalam suatu pemeriksaan yang harus dilakukan adalah tepat identitas pasien. Itu yang pertama yang saya sebutkan tadi, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat dan usia, dan ini fokusnya kepada data diri pasien yang akan diperiksa. Lalu yang kedua adalah tepat pengambilan spesimen, di mana tepat pengambilan spesimen ini bertujuan agar mendapat hasil yang benar, dan yang terakhir adalah tepat hasil, di mana ketika identitas sudah tertulis, spesimen sudah terambil, yang terakhir kita mendapatkan hasil. Nah, tepat hasil yang benar. Nah, yang terakhir adalah tepat hasil di mana apabila kedua tadi telah dijalankan dengan benar, maka kita mendapatkan hasil yang tepat juga. Ketika pengambilan hasil ketika hasilnya sudah keluar, itu kan hasil tidak boleh diwakilkan. Oleh karena itu, pihak laboratorium harus mencocokkan kembali identitas dari pasien yang diperiksa dengan data yang tertulis sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, ini diharapkan dapat berjalan untuk menghindari kesalahan administrasi tersebut. Jadi key point dari hal ini adalah dibutuhkannya ketelitian untuk menghindari kesalahan dari administrasi. Oke, tapi dari Satgas COVID apakah kemudian akan menyelidiki kasus ini? Ya, untuk laporan ke Satgas saat ini dikatakan belum banyak ya, walaupun ada beberapa. Namun hal ini sudah ditangani sesuai dengan SOP. Mengingat kembali, Satgas bekerja sebagai pemantau, pengendali, dan pengevaluasi. Dan selain itu juga Satgas berperan dalam rangka menyusun regulasi yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, serta melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan sifat Satgas ini adalah kolaborasi yang pentahelix, lintas sektor dan lintas program. Dalam kasus ini memang sudah ada ranahnya sendiri. Selain itu juga pengawasan terhadap lembaga yang mengadakan tes swab PCR ataupun antigen yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Kesehatan. Maka yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan atau hal terkait laboratorium adalah Dinas Kesehatan wilayah laboratorium setempat tersebut. Oke, tapi Satgas bisa memberikan rekomendasi, misalnya pemberian sanksi dan lain sebagainya. Ya, mungkin memberi masukan tepat. Masukan, oke. Tapi tentu sebelum memberikan masukan harus ada proses investigasi atau penyelidikan. Benar seperti itu? Ya, harus ada peninjauan ulang terhadap lapangan. Dan itu dilakukan dalam kasus ini? Ya, sedang dilakukan. Oke, seperti apa prosesnya sampai dengan saat ini? Tinjauan akan kasus ini?
untuk lebih mendetail mungkin itu adalah ranah dinas kesehatan ya. Mungkin sampai saat ini adalah sedang dilakukan evaluasi ulang. Mungkin beberapa evaluasi telah dilakukan. Untuk sanksi kita tidak bisa sebutkan karena itu bukan ranah kita. Oke, baik. Meskipun ini memang terjadi dalam satu atau di satu laboratorium penyedia jasa untuk tes swab PCR dan juga antigen, tapi apakah kemudian dengan kasus ini Satgas kemudian semakin memperketat pengawasannya ke laboratorium-laboratorium lain yang menyediakan jasa serupa? Ya, tentunya untuk pengawasan akan lebih ditingkatkan kembali ya terkait adanya hal ini. Mungkin ke depannya akan ada evaluasi-evaluasi ulang ataupun akan ada peraturan-peraturan ulang, SOP-SOP ulang terkait hal tersebut, di mana tujuannya sama untuk menghindari kesalahan administrasi tersebut juga. Oke, Bu Kastri, terima kasih atas informasinya petang hari ini. Tentu kita berharap hal serupa tidak terjadi karena ini kerja lintas sektoral dan tentu kita berharap ya dari Satgas Covid bersama dengan sektor lainnya bisa bekerja sama lebih baik lagi untuk pengawasan terhadap laboratorium penyedia jasa swab antigen dan juga PCR. Saya selalu Ibu Kastri Mehar selaku dari Satgas Covid bagian perlindungan tenaga kesehatan. Sehat selalu. Baik, selamat sore, salam sehat.